tidak ditutup gereja, jadi langsung cek tanya ke provinsi ya. Jadi tidak, gereja tetap boleh ibadah. Kita mengucap syukur dalam keadaan apapun. Saat ini kita boleh kembali kepada Tuhan bersama-sama, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita akan berdiri, kita akan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama angkat pujian dengan suara kita, layak dipuji, disembah di dalam mengawali akan ibadah pada pagi hari ini. Alam semesta, alam semesta membuktikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kesuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Engkau atas segala raja, namamu besar termulia. Kita akan pujian ini kembali. Alam semesta membuktikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kesuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Data segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Bapa dalam surga, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu yang senantiasa kami lihat, kami rasakan. Sehingga Tuhan, kami saat ini bersama-sama, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kami rindu untuk memuliakan, mengagungkan nama Engkau dengan syukur kami melalui hidup kami saat ini. Biarlah Bapa, Engkau menerima ibadah kami, syukur kami, menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah sembah syukur kami Tuhan. Sucikan kami semua dari segala kelemahan kami dengan darah Kristus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk. Darah Kristus Maha Kuasa. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita karena kita sudah mendapatkan akan keselamatan melalui darahnya. Dan biarlah darah Kristus yang senantiasa membebaskan kehidupan kita dan damai sejahtera terus ada. Darah Kristus Maha Kuasa.
Maukah engkau bebas dari beban, harapan penuh Sang Penebus? Maukah engkau iblis dikalahkan, harapan penuh penebus? Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosaku. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosaku. Kaum wanita, ayat kedua. Bersama-sama. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Kaum pria, dicela harapan penuh Sang Penebus. Darah Kristus telah membasuh noda, harapan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Ayat 4 bersama-sama. Maukah engkau melayani Tuhan, harapkan penuh Sang Penebus? Yesus Rajamu kamu muliakan, harapan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Yosua. Yosua ayat 14 dan berikutnya dikatakan di sini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang padanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah, ya, kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita merenungkan belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan dengan pujian Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Yang sudah paham lagi ini silakan, agak keras. Tidak mungkin silakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Lebih dari siapapun, Engkau tahu semitaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih
yang indah. Jika aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharga. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku, kuatkanku, panggilku setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu amanatku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku, kuatkanku, panggilanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa dalam surga, kami rindu untuk tetap dan terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan biar ketika kami akan kembali belajar firman Engkau, Roh Kudus Tuhan yang berikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Engkau, karena kami bersama-sama membuka hati pikiran kami untuk karya Allah melalui firman-Mu. Dengan Roh Kudus Tuhan
yang memberikan hikmat kepada kami semua. Kami siap untuk mendengar, merenungkan, belajar, dan menerima firman Engkau. Haleluya. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar tadi di dalam Yosua 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika masa-masa ini kita diperhadapkan dengan berbagai pendapat. Ketika kita harus pada awal-awal pandemi kita harus beribadah di rumah, ada sebagian yang mengatakan, oh ini ada kuasa iblis yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi kita juga berhikmat dalam keadaan apapun. Kita sebagai masyarakat, kita mendukung pemerintah kita. Kita tetap bisa beribadah walaupun di rumah. Dengan segala keterbatasan kita memberikan akan tuntunan untuk ibadah. Kita bisa beribadah di rumah pada waktu itu, dan saat ini pun sebagian juga masih ada di rumah. Dengan keadaan masing-masing, dalam arti adalah kalau kita datang ke gereja biasanya kita akan berdandan dan sebagainya. Kalau di rumah kita bisa lebih santai, jamnya juga menyesuaikan, monggo mau jam berapa dengan keluarga masing-masing dan sebagainya. Ada suatu pilihan yang saat ini diberikan kepada kita semua umat percaya. Bagaimana kita beribadah, bahkan kalau kita ibu bapak saudara membuka di dalam YouTube, sekarang mau lihat yang ibadah dari gereja saudara kita yang mana, bisa semuanya. Nah, dalam keadaan ini saya pribadi berpikir bahwa sebetulnya di sini justru bagaimana kita akan lebih bisa melihat, kita akan lebih bisa mendengar, kita bisa lebih akan mengerti bagaimana keadaan kita umat percaya dengan satu tubuh, dengan berbagai denominasi yang ada di Indonesia ini. Kalau di Kota Magelang ini ada beberapa dari Kemenak yang menanyakan, ini anggota BAMAK bukan? Waduh, ini bukan. Ini masalahnya gini dan sebagainya. Bahkan ada satu yang jadi masalah nasional nantinya. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ada suatu pilihan, dan sebetulnya saat ini kita dibukakan wawasan kita bahwa kita sebetulnya dalam keadaan seperti ini kita bisa untuk datang kepada Tuhan, untuk melihat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika ada cincin di tangan kita, ada kuota di HP kita, kayaknya tidak seperti di sekolahan. Ada yang perlu kuota kan gitu kan, yang memerlukan siapa kan gitu kan. Kayaknya di gereja-gereja hanya yang di daerah yang sulit. Nah, pada saat itu ketika Yosua menjadi seorang pemimpin umat Tuhan pada waktu itu diperhadapkan sebagai seorang pemimpin, kalau dikatakan ini kayak pemimpin baptis, jadi memberikan suatu semacam kebebasan. Baptis itu kan bebas kan. Almarhum Pendeta Edi Wiradinata mengajarkan pada baptis itu bebas, tapi ada angger-anggernya, ada Alkitabnya sebagai tuntunan kita. Pada saat itu Yosua juga demikian keadaannya, dia mempertanyakan, dia memberikan kepada umat Tuhan pada waktu itu suatu monggonya apa? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Tetapi dia juga memberikan kepada mereka semacam kebebasan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik,
Kita ini saat ini diperhadapkan dalam kondisi orang mengatakan susah, tetapi sebetulnya kita diperhadapkan dalam keadaan gampang. Mau beribadah di mana kita saat ini bisa, di rumah bisa, di gereja bisa. Kalau kerinduan hamba Tuhan sih semuanya seperti biasa di gereja, semuanya bisa kita kumpul kan itu kan. Tetapi keadaan yang menjadikan kita harus demikian, tetapi tidak apa-apa. Pada saat itu Yosua demikian juga, dia memberikan kepada umat Tuhan pada waktu itu, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Ada suatu kebebasan yang diberikan kepada umat manusia. Ada suatu kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini, zaman anugerah ini, percaya di dalam Tuhan Yesus, selamat. Tidak, ya tidak selamat kan. Dalam hal ibadah juga demikian, bagaimana saya sering mengatakan kepada ibu bapak, mungkin beberapa kali juga di jemaat yang lain, kita umat baptis ini diberikan suatu kebebasan dalam arti adalah bagaimana kita beribadah sesuai dengan keadaan kita. Jamnya kan juga menyesuaikan kita. Tuhan tidak mengatakan harus jam 6, tidak. Harus jam 7, tidak. Monggo kita bisa jam berapa, ayo jam 7 oke. Jam 8 oke, kayaknya agak siang sedikit jam 9 oke, kan itu kan. Diberi suatu kebebasan, tetapi Yosua memberikan penekanan di sini. Yang pertama adalah dia menekankan di sini, walaupun dia memberikan suatu kebebasan, tetapi dia menekankan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita harus meneladani akan Yosua ini bagaimana dalam suatu keadaan yang terjadi saat ini, dalam suatu keadaan kebebasan saat ini, kita diberi pilihan untuk memilih, tetapi kita tetap mengatakan, Tuhan, kami akan bersama-sama keluarga kami tetap beribadah kepada Tuhan. Ada suatu ketetapan yang kita ambil di dalam masa pilihan ini, dalam arti pilihan ya, tanda kutip pilihan. Kita bisa memilih. Bahkan kalau saat ini, dalam masa-masa saat ini, pelayanan, maaf kalau kami ambil alih karena memang situasi kondisi kota dan kabupaten. Tetapi minggu depan kita melihat mulai sudah zonanya sudah mulai menurun, kabupaten juga kota sudah mulai menurun. Mungkin minggu depan kita mulai, ibu bapak, saudara-saudara mulai pelayanan kembali. Ya. Kita bersama-sama melayani. Bagaimana kita tetap mengatakan, aku dan seisi rumahku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Ada suatu keputusan yang diharapkan ada di dalam diri kita. Sebagai orang-orang, sebagai pribadi-pribadi yang sudah mendapatkan anugerah daripada Allah. Kalau tadi kita memuji Tuhan, Bapa, Engkau yang mengerti lebih daripada siapapun. Tuhan yang mengerti siapa kita, Tuhan yang memberkati siapa kita dengan segala kecukupan kita. Disitulah kita akan tetap memilih. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang poin yang pertama. Kemudian yang berikutnya dari firman Tuhan ini, dalam suatu keadaan seperti itu, Yosua menekankan kepada umat Tuhan pada waktu itu, bagaimana dalam keadaan apapun, walaupun juga ada pilihan apapun, tetapi Yosua tetap mengatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jadi kalau saat ini kita diperhadapkan bagaimana kita beribadah dalam keadaan situasi dan kondisi ini, seperti Yosua menekankan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Kalau saya menggarisbawahi, kalau ibu bapak saat ini ada di gereja, ibu bapak saat ini ibadah di rumah, menjadi dasar ibadah kita adalah ketulusan, keikhlasan dan kesetiaan. Dalam waktu kapanpun, dalam keadaan apapun, dimanapun, Yosua ingin menekankan bahwa harus ada suatu ketulusan dan keikhlasan yang ada di dalam diri kita
di dalam kita datang kepada Tuhan. Ini penting menjadi dasarnya. Karena ini yang menjadi dasar daripada berkat di dalam ibadah kita. Mengapa? Karena dengan tulus ikhlas berarti ada suatu kesungguhan ya. Jadi tulus ikhlas itu berarti memberi dengan sungguh-sungguh. Jadi memberi dengan sungguh-sungguh itu berarti tanpa pamrih, tanpa bahasanya apa? Tanpa gelo kan gitu kan. Ikhlas itu berarti tidak dengan berat hati, tanpa tekanan. Jadi kalau tulus, ikhlas kadang-kadang orang mengatakan hampir sama, tetapi sebetulnya kalau ikhlas itu lebih kepada kalau di hadapan Allah itu lebih mulia. Saya tulus, ya, saya tulus kok. Nih tak kasih, benar ikhlas. Ya, jadi tulus sama ikhlas kadang-kadang hampir sama, tetapi sebetulnya kalau tulus itu berarti udahlah, nih tak kasih. Benar, kan itu kan. Ikhlas. Jadi lebih penekanan kepada tulus dan ikhlas, berarti bagaimana ketika datang kepada Tuhan, memberikan hidup kita saat ini kepada Tuhan, ketika ada pilihan, boleh di rumah, boleh di gereja, tetapi dimanapun kita tulus datang kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Jadi memberikan jam kita, memberikan hati kita, memberikan hidup kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk membuka YouTube kita. Kita biasanya kalau tak lihat YouTube, oh yang lihat 15, oh yang lihat, kok 100 sekian, kok banyak banget. Ini mesti dikasih tahu, ini lihat ada saya tampil gitu kan mungkin. Nah, jadi bisa dilihat di situ, oh yang lihat berapa gitu kan. Dengan ketulusan. Bahkan ada yang bisa dilihat ini sampai selesai atau enggak gitu. Tetapi yang jelas adalah ketulusan ketika kita datang kepada Tuhan ya. Ketulusan dengan ikhlas, jadi tidak dengan berat hati. Jadi kalau sudah namanya tulus, ikhlas itu berarti tidak dengan berat hati, benar-benar los kan gitu kan. Ikhlas pokoknya kita datang kepada Tuhan. Tulus, ikhlas. Tidak berpikir, aduh lebih baik tadi kalau di rumah, lebih baik tadi kalau kita ke sana, wah sana bagus dan sebagainya, itu ada kurang ikhlasnya, jadi masih kurang tulus kan gitu kan. Jadi Yosua menekankan bahwa takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan dengan tidak berat hati, tanpa pamrih. Kita datang kepada Tuhan. Walaupun firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang menjadi poin adalah mencari dulu, masalah akan ditambahkan itu nanti. Tuhan akan mengalirkan untuk kita. Yang berikutnya poin kedua tadi adalah dan setia. Saat ini yang dituntut oleh Allah, yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kesetiaan kita ketika kita diperhadapkan untuk memilih beribadah atau tidak. Kita diberi oleh Yosua penekanan dan setia. Setia dalam arti di sini adalah, kalau kata setia itu banyak artinya, tetapi yang paling cocok adalah tetap teguh hati. Saya setia ketika kita berjanji, bisa juga. Setia berarti menepati akan janji, tetapi setia di sini lebih kepada tetap dan teguh hati. Dalam keadaan apapun kita tetap mengatakan, Tuhan, hari ini aku mau datang kepada Tuhan. Baik di gereja maupun di rumah. Kita berikan waktu kita untuk Tuhan, apapun yang terjadi. Tadi rotok kritik-kritik, rotok hujan, kok pagi sudah mau hujan, tidak jadi. Jadi kesetiaan, ketetapan, keteguhan hati kita
Yosua ingin menekankan kepada kita, saat ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia dalam keadaan apapun. Sehingga rapot kita tidak dalam keadaan zona merah, ya gitu. Rapotnya merah, kosong lagi. Wow, sekarang sudah diberi kebebasan, bisa di rumah. Aduh, puji Tuhan, dimanapun ibu bapak, saudara-saudari bisa beribadah. Mari dalam keadaan seperti ini kita tetap datang kepada Tuhan. Kalau bisa ke gereja, mari kita bersama-sama di gereja. Walaupun dalam waktu yang kita persingkat, tidak seperti zaman-zaman sebelum pandemi, tetapi kita datang kepada Tuhan. Mungkin kalau di rumah kita tetap datang kepada Tuhan dengan setia, dengan ketulusan dan keikhlasan kita. Maka kemuliaan bagi nama Tuhan terus kita muliakan dan agungkan, dan berkat Tuhan terus Tuhan limpahkan untuk kita semua. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Dalam keadaan apapun, situasi dan kondisi apapun, Tuhan terus memberkati kita, karena kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, terus memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di dalam ibadah kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar, kita renungkan. Kita akan berdiri, kita akan pujikan pribadi yang mengenal hatiku. Kita akan pujikan pujian ini sebagai amin kita atas firman Tuhan. Kita akan angkat pujian ini. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan hatimu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai. Bertiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah bersah menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu,
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih dan berkat Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti akan firman Engkau dan firman Engkau menjadikan berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Silakan Mbak Ella dan Mbak Dea untuk ambil persembahan. Biarlah persembahan yang Ibu Bapak telah kumpulkan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati akan kehidupan kita semua dengan kecukupan yang daripada Tuhan. Seperti janji firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan mencukupkan, Tuhan yang empunya benih akan memberikan kepada kita benih untuk menjadi berkat di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam syukur dan syafaat kita. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami telah boleh memberikan yang terbaik, yaitu hidup kami, hati, pikiran, jiwa kami, waktu, tenaga, dan juga persembahan harta kami yang sudah kami kumpulkan. Biarlah menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami terus menyerahkan dalam syafaat kami untuk negara bangsa kami. Tuhan terus menolong bangsa ini Tuhan, bangsa yang kami cintai ini untuk dapat cepat keluar dari pandemi ini. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap program-program pemerintah kami, baik itu vaksinasi, baik itu apa yang dicanangkan oleh pusat maupun daerah untuk PSBB maupun untuk di rumah saja, kami serahkan sepenuh ke dalam tangan kuasa Engkau. Bila Tuhan akan berkati, dan terlebih Tuhan, kami sebagai masyarakat untuk patuh tertib di dalam melakukan akan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga penyebaran akan virus corona ini akan mampu kami patahkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, tolonglah bangsa kami Tuhan. Berkati juga saat ini rumah sakit, puskesmas, dokter-dokter, dan seluruh kru rumah sakit, baik itu perawat, dokter maupun semuanya, bidan dan juga semuanya kru yang ada di rumah sakit. Tuhan membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Terlebih kalau saat ini para tenaga medis sudah diberikan vaksin, bila ini akan menjadi berkat bagi mereka untuk mereka tidak terpapar, tidak tertular dengan virus corona ini, sehingga penyebaran corona akan semakin kami patahkan di bumi Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau terus berkati saudara-saudara kami yang ada di seluruh Indonesia ini yang masih terpapar saat ini. Tuhan berikan kuat kuasa yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu untuk melawan kelemahan tubuh mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan kesehatan kembali ya Bapak. Terlebih kami serahkan saudara-saudara kami umat baptis, hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga masih dalam penyembuhan. Tuhan terus memberkati mereka ya Bapak. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan biarlah terus kami serahkan kota kabupaten di mana kami bertempat tinggal, beribadah, dan bahkan dimanapun kota di mana kami berkarya. Tuhan melawat kota-kota kami, sehingga kami akan bersama-sama merasakan damai, sukacita, dan sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kota-kota kami ini. Bapa dalam surga, saat ini kami juga terus menyerahkan
akan umat percaya yang ada di kota Magelang. Tuhan juga terus memberkati. Saudara-saudara kami Gereja Baptis yang ada di Kedu, Tuhan juga memberkati. Pertumbuhan akan jemaat yang ada di cabang Gendengan, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Yang ada di cabang Bintaro, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terlebih kami yang ada di gereja ini, Tuhan terus juga berkati kami dalam iman jumlah kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami semuanya. Bila Tuhan terus berkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik itu berkat kekuatan iman dalam keadaan ini, kami mampu tetap terus kuat di dalam Tuhan sampai Maranatha. Tuhan juga berkati di dalam kecukupan kami semua. Tuhan membukakan berkat Tuhan dengan kesuksesan, dengan kelancaran dalam setiap pekerjaan usaha kami semuanya. Tuhan juga berkati dengan kesehatan kami semuanya. Pak Yanto, Pak Untung, terus kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Kami semua terus kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan memberkati dengan sukacita ilahi Tuhan untuk kami semua ya Bapa. Dan biarlah Bapa, Engkau juga berkati dengan setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan menaungi dengan kasih Kristus-Mu, dan biarlah kasih Kristus-Mu yang ada dalam setiap pribadi-pribadi kami, sehingga keluarga-keluarga yang ada penuh dengan sukacita dan damai dan sejahtera yang daripada Tuhan, dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat Tuhan kami mohonkan untuk generasi penerus gereja ini, baik mereka anak-anak, balita di dalam pertumbuhan fisik mereka masing-masing, remaja, pemuda, pemudi di dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka ke depan, pekerjaan, teman hidup mereka. Tuhan memberkati mereka semua ya Bapa. Tuhan campur tangan di dalam masa depan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, dan saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Engkau akan saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Bila Tuhan akan memberkati mereka dengan kasih, dengan berkat penyertaan yang daripada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau untuk Mas Bayu yang saat ini sedang berdinas di Papua. Tuhan juga menyertai dan memberkatinya. Tuhan bersama-sama dengan teman-temannya, biar nama Tuhan diagung muliakan melalui kehidupan Mas Bayu ya Bapa. Dan masa depan untuk teman hidupnya kami serahkan tangan kuasa Engkau. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan menyertainya. Kami serahkan juga ke dalam tangan kuasa Engkau Bapa akan Ibu Hidayati, Putri Warsono. Tuhan juga berkati. Tuhan terus menolong campur tangan dengan apa yang menjadi kerinduannya bersama dengan anak-anak, menantu, cucu. Tuhan berkati. Biarlah di masa-masa ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera pada Tuhan, dan nama Tuhan diagung muliakan melalui kesetiaannya. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Pak Ebenezer, Tuhan juga berkati. Tuhan terus akan campur tangan di dalam setiap aktivitas kehidupannya. Tuhan terus melimpahinya dengan sukacita dan damai sejahtera dengan keluarganya Bapa. Tuhan senantiasa bersama-samanya. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan diri kami, hamba-Mu yang juga berulang tahun nantinya. Tuhan juga berkati dengan segala keadaan kami Tuhan. Tuhan terus menolong, tambahkan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, baik yang ada di Cemara 7 ini, jadi Bintaro, saudara-saudara kami yang ada di Kedu maupun yang ada di kota ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan, damai Tuhan menyertai, memberkati kami semua yang pada minggu ini berulang tahun. Bapa dalam surga, pada akhirnya kami kembali mengucap syukur karena Tuhan yang sudah memberkati kami di dalam ibadah kami. Tuhan sudah menyertai dalam perjalanan kami dari rumah masing-masing. Biarlah Tuhan, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami, baik kami yang saat ini di gereja akan kembali ke rumah maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara-saudari, anak-anakku semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.